pagi anak-anak semua. Pagi Ibu. Ya, baik. Ibu harap semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat saja untuk kita mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengantarkan kami semua dari tempat tinggal kami, untuk kami datang ke tempat ini, untuk kami belajar, dan mari Tuhan Yesus memberkati sehingga proses pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan biarlah semua boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bab yang kelima, yaitu pernikahan dalam perspektif Kristiani. Nah, anak-anak semua bawa Alkitab? Bawa Ibu. Ya, baik. Kalau begitu kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, yaitu dalam Kejadian 2 ayat 24, Yohanes 15 ayat 9 sampai 7, Efesus 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-3. Yaitu adalah bahan Alkitab yang akan menjadi sumber dari materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama yaitu jelaskan ciri-ciri kehidupan keluarga Kristen yang menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam pernikahan. Terus yang kedua itu menjelaskan hubungan antara nilai-nilai Kristiani dan pernikahan. Yang ketiga yaitu menjelaskan makna pernikahan serta nilai-nilai yang harus dibangun dalam pernikahan Kristen. Ya, baik anak-anak, yang pertama yaitu pentingnya persiapan pernikahan. Nah, selaku orang muda, kita pun perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik dan memiliki kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Meskipun pada saat ini kalian masih duduk di bangku pendidikan, pasti kalian belum berpikiran untuk mencari atau sedang berpacaran secara sehat saat ini. Jadi kalian boleh memikirkan atau pandangan kalian mau menikah. Tapi kalian perlu belajar pentingnya persiapan pernikahan. Ya, jadi hidup menikah dan berkeluarga adalah salah satu pilihan bagi orang Kristen. Meskipun demikian, ada juga pilihan yang juga dapat dipertanggungjawabkan, yaitu hidup tidak menikah karena bermaksud untuk dapat lebih melayani Tuhan dan sesama. Ya, baik anak-anak, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kalian pernah melihat orang-orang yang memilih hidup seperti ini. Kalau kita lihat dalam Alkitab, kita juga dapat melihat kehidupan dari Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Nah, di sini mereka mengedikan mereka punya hidup hanya untuk Tuhan dan sesamanya. Ya, anak-anak, dari penjelasan Ibu yang singkat tadi, mungkin ada yang mau bertanya sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikutnya. Ada Ibu. Silakan. Siapa? Ya, Erna, silakan. Baik Bu, saya mau bertanya, mengapa mempersiapkan suatu pernikahan Kristiani itu dianggap penting? Ya, baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, baik, Ibu akan menjawab mengapa mempersiapkan suatu pernikahan Kristen itu dianggap penting. Hal itu penting diketahui terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Nah, di samping itu juga penting bagi gereja supaya citra gereja sebagai keluarga Allah di mana para warganya terdiri
dari keluarga-keluarga Kristen dapat dijaga sekaligus kehendak Allah dapat diterapkan. Jadi banyak tantangan baik dalam kehidupan pernikahan maupun gereja yang harus dihadapi dan sendi-sendi pernikahan Kristen yang perlu dipertahankan. Ya, anak-anak sekalian, kita akan melihat beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan. Yang pertama, yaitu pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Pemuda-pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti namanya hakikat suatu pernikahan Kristen yang disiapkan gereja. Hal ini untuk mengatasi dan sekaligus sebagai solusi terhadap realita masyarakat yang mengaburkan dan memandang pernikahan bukan sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. Yang kedua, perlunya persiapan yang memadai. Persiapan yang memadai yaitu adanya pembinaan. Persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh pasangan yang akan menikah agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Yang ketiga, anak-anak, yaitu persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Jadi yang dimaksud dengan persiapan jangka panjang di sini adalah mencakup pemberian pemahaman yang pertama, yaitu mencakup bakal bagi kehidupan keluarga Kristen. Biasanya hal ini disebut dengan katekesasi, di mana calon pasangan suami dan istri perlu mengenal dasar-dasar teologi pernikahan dan keluarga Kristen, etika, ekonomi, keluarga, memahami pasangan, peran seksualitas, dinamika relasi keluarga, dan hal-hal yang lain yang dianggap penting. Jadi waktu yang dialokasikan biasanya sekitar 6 bulan. Terus yang kedua yaitu persiapan jangka pendek. Jadi yang dimaksud persiapan jangka pendek di sini adalah yaitu persiapan teknis upacara dan perhelatan pernikahan. Seringkali ini juga dibicarakan di dalam upacara secara adat. Ya, kita akan masuk yang kedua, yaitu hakikat pernikahan Kristen. Hakikat pernikahan Kristen. Pada dasarnya tujuan hidup kita sebagai manusia adalah untuk mencapai namanya suatu kebahagiaan. Jadi kalau kita mau menikah, pasti kita semua merindukan namanya suatu kebahagiaan atau kesejahteraan. Jadi pada umumnya hal itu dicapai dengan memilih hidup berkeluarga yang tentu saja didahului oleh suatu pernikahan. Jadi pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan. Karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yakni ingin saling membahagiakan dan ingin saling mencintai. Dan yang lebih penting yaitu kalau bisa diperkenankan Tuhan untuk memiliki namanya keturunan atau anak. Ya, terus yang berikut kita akan belajar tentang tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen. Antara lain, yang pertama yaitu suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Pernikahan merupakan tata tertib yang suci yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia.
sebagaimana yang tertera dalam Kejadian 2 ayat 24. Jadi anak-anak bisa membuka kitab dan silakan membaca dalam Kejadian 2 ayat 24. Di situ dikatakan bahwa sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Terus yang kedua yaitu cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen. Kita dapat membacanya dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Nah, yang menjadi dasar dari kehidupan pernikahan dan keluarga adalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Terus yang ketiga yaitu untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Nah, oleh karena itu, kedua belah pihak baik istri maupun suami mempunyai tanggung jawab dan memberikan sumbangan yang bermakna untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan suami istri. Terus yang berikut, yang keempat. Nah, dalam pernikahan dengan perspektif Kristiani, nikah dipandang sebagai suatu peraturan monogami. Nah, karena monogami itu merupakan suatu refleksi dari kasih agape. Jadi kasih agape adalah kasih yang saling melayani, kasih tanpa pamrih dan eksklusif. Ya, jadi itu beberapa hal dari tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen. Ya, jadi anak-anak kita akan lanjut yaitu yang ketiga, yaitu kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Ya, jadi Tuhan menciptakan manusia menurut citranya. Jadi Ia memanggil manusia untuk saling mengasihi sekaligus untuk mengasihi Allah. Jadi itulah hakikat cinta kasih Tuhan, memberikan kodrat manusiawi kepada laki-laki dan perempuan dan memanggilnya untuk mengasihi dan bertanggung jawab dalam hidup diri dalam arti sepenuhnya ialah pernikahan. Nah, karena dalam pernikahan terdapat perjanjian cinta kasih antara suami istri yang dipilih secara sadar. Nah, pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang eksklusif dan unik untuk hidup dalam kesetiaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan rencana Allah sebagai Sang Pencipta. Nah, keluarga Kristen sesungguhnya menerima dan menjadi pewarta kabar gembira. Hal ini dapat dimulai sejak saat pernikahan. Nah, sebagai perjalanan iman, suatu kesempatan dan peluang di mana para calon pengantin semakin memperdalam imannya dan dengan bebas menerima panggilan Kristus untuk mengikuti Tuhan Yesus dalam hidup berkeluarga. Yang keempat, pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan keluarga. Nah, komunikasi adalah suatu proses antara dua orang atau lebih untuk memberi informasi dan menerima informasi sehingga terjadinya kesatuan pernikahan. Hal tersebut perlu diusahakan agar komunikasi bisa berjalan dengan baik. Nah, pada awalnya suatu pernikahan semuanya terasa mudah, baik suami maupun istri akan saling mendahului dalam usaha membahagiakan dan menomorsatukan pasangannya. Nah, dalam keadaan demikian tentu saja proses penyesuaian diri dapat berjalan dengan bagus dan berhasil. Hal-hal yang kurang menyenangkan maupun sifat dan sikap pasangan yang kurang disukai tidak terlalu diperhatikan. Jadi relasi dan komunikasi
antara mereka masih dekat dan akrab karena masih ada namanya komunikasi dari hati ke hati yang disertai oleh cinta kasih yang hangat. Jadi dalam pernikahan itu harus ada namanya penting komunikasi antara pasangan suami istri. Ya, kita akan masuk pada poin yang terakhir yaitu 5, yaitu pernikahan menuju pada realisasi gereja keluarga. Nah, sejak suatu pernikahan dibangun secara Kristiani, seharusnya pasangan baru tersebut menyadari dirinya bahwa pada akhirnya keluarga yang dihadirkan merupakan suatu gereja keluarga atau yang disebut dengan namanya gereja domestik. Pada hakikatnya, gereja merupakan kumpulan dari para keluarga dan pribadi Kristen. Nah, bila keluarga Kristen cukup kuat dalam kehidupan Kristiani yang mereka usahakan, maka tentu gereja juga akan kuat keberadaannya. Terdapat persamaan antara gereja dan keluarga. Nah, keluarga dan gereja itu merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Terus, semua fungsi dan panggilan gereja juga fungsi dan panggilan keluarga Kristen, yaitu kita melihat dalam tiga tugas panggilan gereja, yaitu diakonia, koinonia, dan marturia. Nah, jadi sampai di sini saja penjelasan Ibu untuk materi kita pada hari ini, dan kita akan sama-sama menyimpulkan kesimpulan dari seluruh materi yang telah Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu keluarga Kristen pada dasarnya merupakan persekutuan antara pribadi. Oleh karena itu, keluarga adalah sekolah hidup bersama dan yang paling utama. Yang kedua yaitu keluarga Kristen harus menjadi contoh dan teladan bagi pengembangan relasi bahkan persekutuan yang lebih luas. Yang ketiga yaitu keluarga dan gereja merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Nah, sampai di sini saja materi kita pada hari ini, dan Ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan, dan kalian bisa ini minggu depan. Dan tugas ini kalian bisa lihat di dalam LKS yang ada di atas meja kalian, yaitu halaman 53 bagian ketiga. Sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.